Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-3, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sini kita akan melihat bahwa untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang 15. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak sangat keherangan itu datang dan menggerumui mereka di serambi Salomo, yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikian ia memimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksiku." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberi tema adalah Kristus hidup dalam gerejanya. Kristus hidup bersama gerejanya atau umatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa renungan kami disiarkan atau kami sampaikan melalui khotbah-khotbah atau renungan sebelumnya. Banyak orang seroti tentang nama gereja. Jadi yang disebut dengan nama gereja di sini adalah bukan gedungnya, tetapi yang disebut dengan gereja di sini adalah umatnya atau jemaat. Jadi Yesus itu hidup di dalam gerejanya, hidup bersama dengan gerejanya, tinggal bersama dengan gerejanya, menuntun gerejanya atau umatnya di dalam kehidupannya. Jadi bagaimana orang Kristen tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan tinggal di antara kita? Bagaimana gereja mula-mula di Yerusalem dan kesembuhan orang lumpuh di pintu gerbang Lok Baitala yang dilakukan Petrus dan Yohanes adalah bukti Kristus hidup di dalam gereja. Bagaimana sekarang mujizat kesembuhan selalu saat ini? Adakah orang bersedia untuk melakukan atau menyerahkan diri dan mau mengikuti dari jalan sebelumnya kepada jalannya Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kebenaran firman Tuhan bahwa gereja atau Yesus hidup di dalam gereja, Yesus tinggal di dalam gereja, Yesus hidup bersama dengan gerejanya, dan mereka yang mengawal, mereka yang menjaga gerejanya atau domba-dombanya atau yang disebut dengan umatnya. Jadi Kristus itu ada di dalamnya. Jadi kuasa ketika Yesus naik ke dalam kerajaan sorga, dia meninggalkan ketika Roh Kudus itu turun, kuasa penyembuhan menyertai orang-orang percaya. Kuasa penyembuhan dan melakukan mujizat dan tanda ajaib dia tinggalkan dan dia memberikan bersama-sama dengan rohnya kepada murid-murid atau hamba-hambanya. Untuk itu kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa bagian dari bagian ini. Yang pertama adalah
uh, berita tentang kematian Kristus. Jadi berita tentang kematian Kristus itu tadi kita sudah melihat di dalam ayat 13 dan 14 berkata begini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Kristus itu dia sudah bangkit dan antara orang mati ketika dia menyerahkan seluruhnya dari orang dunia memfitnah dia sebagai pembunuh, orang dunia memfitnah dia sebagai penjahat, sehingga mereka harus dibunuh, harus dihukum mati. Itu yang jatuh pada orang benar itu. Kadangkala hal seperti ini ada di dalam karangan orang-orang percaya di masa kini. Banyak orang membenci, banyak orang melihat dari karakteristik orang lain, tidak melihat diri kita atau tidak melihat diri saya sesungguhnya. Sehingga kadangkala apa yang dibuatnya menjadi salah, apa yang dilakukannya itu menjadi kritik, ada yang dibuat itu menjadi salah, dan yang apa yang dia pikir itulah yang benar. Dan kini hamba-hamba Tuhan ada di dalam ancaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hal itu bisa terjadi, yang bisa terjadi juga karena Tuhan Yesus sendiri dilakukan seperti itu. Karena setiap hamba-hamba Tuhan mengikuti jejaknya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti apa yang dia menderita, lebih menderita juga kepada bagi mereka yang melakukan pelayanannya. Mereka yang sudah dibebankan atau ditugaskan untuk melayani pasti menghadapi hal yang sama. Melayani Tuhan bukan seenaknya kita mau melayani, tetapi kita melayani Tuhan dengan berbagai tantangan. Untuk itu setiap hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan tidak perlu dengan apapun kritikan, tidak perlu dengan apapun tuduhan, tidak perlu dengan apapun masalah-masalah yang mereka mempersalahkan kepada kita. Yang benar kita di sini adalah menjaga kesucian, menjaga dan sambil melayani Tuhan. Apapun pelayanannya, mari kita lakukan untuk Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di depan kita, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Baik media mensos atau mimbar atau melalui kesaksian, pujian, penyembahan, mari kita bangkit dan melayani Tuhan. Tidak memusingkan dengan apapun yang datang kepada Tuhan, asal kita adalah melayani dengan hati. Jadi ia mati pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus pada Matius pasal yang ke-27 ayat 25. Jadi pada saat pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan itu Yesus mati demi bagi saya dan saudara, dan tugas dan tanggung jawabnya itu dia bebankan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu marilah kita setia melayani Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang terhilang dan tersesat, untuk menyelamatkan mereka yang ada dalam narkoba, mereka yang ada dalam dosa, mereka yang ada dalam fitnah, mereka yang ada dalam olokan. Mari kita selamatkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dari Yesus hidup dalam gereja, yang kedua adalah berita tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, Yesus berpidato bahwa, hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yesus itu ada kebangkitan dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Untuk itu setiap orang kita harus percaya bahwa Yesus adalah jalan dan keselamatan.
Tidak ada seorang pun yang datang kalau tidak melalui aku. Aku, itu kata Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Untuk itu, mari kita mengikuti Dia dengan sesungguh hati. Tidak sekedar, bukan asal-asalan. Orang lain begini jadi saya juga harus begitu. Tidak demikian. Tetapi dimulai dari hati yang mulia. Dimulai dari keputusan dari diri kita masing-masing untuk melayani dan mengiringi Tuhan. Karena di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Yesus sudah pernah mengatakan, Yesus sudah mengalahkan dunia, Yesus sudah mengalahkan kematian. Untuk itu setiap orang yang percaya lalu meninggal, mereka akan bangkit. Sama seperti Yesus yang sudah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk itu setiap orang percaya, mari kita mengikuti Dia. Karena Kristus, di dalam Kristus ada kebangkitan. Karena dari antara orang mati, Dia sudah bangkit. Untuk itu ada kebangkitan orang-orang mati. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14 dan pasal 15 ayat 13 dan 16 dan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14 bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Barang siapa yang percaya lalu meninggal, di dalam Dia dan pada saatnya dia akan bangkit kembali dan hidup bersama-sama di dalam kerajaannya. Yang ketiga, bahwa berita tentang Kristus yang hidup ada di antara umatnya. Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, Dia ada bersama-sama dengan orang percaya. Dia tidak pernah meninggalkan dia sebagai orang yatim piatu, tetapi Dia senantiasa ada untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Dia menyertai umatnya. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20, di sana aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Untuk itu setiap umat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di depan kita adalah musuh-musuh kita. Apa yang ada di depan kita adalah mereka yang menghina dan membenci kami, tetapi tidak memusingkan. Allah itu Dia akan menyertai kita. Kita tidak perlu kalah dengan olokan orang lain. Kita tidak perlu kalah dengan kritikan orang lain. Tetapi hati yang murni, kau melayani, saya melayani. Karena yang menilai, yang mengkritik adalah Tuhan. Tuhan tidak akan melihat itu. Tapi Tuhan melihat adalah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Karena semua fasilitas yang Dia siapkan itu untuk kita melayani Tuhan. Dengan model apapun, metode apapun yang kita gunakan. Intinya adalah kita memuliakan Tuhan. Intinya adalah kita melayani Tuhan. Dan barang siapa mendengar dan menerimanya, dia akan beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Karena orang yang percaya di dalam Yesus Kristus ada harapan besar bagi dirinya. Untuk itu, barang siapa yang percaya, percayalah kepada Dia. Karena di dalam Dia ada keselamatan. Allah itu menyertai kita. Setiap langkah-langkah anak-anak Tuhan dihitung oleh Tuhan. Setiap langkah-langkah anak Tuhan dipakai oleh Tuhan. Setiap langkah-langkah hidup orang, Dia akan menyertainya. Walaupun ancaman melanda di dalam kehidupan kita, walaupun tantangan ada di depan kita, kebutuhan ada di depan kita, itu adalah bagian dari hamba Tuhan yang pasti kita akan alami sebagai manusia. Untuk itu kita tidak memusingkan dengan apapun yang ada di depan kami. Karena Kristus itu hidup di dalam gerejanya. Di dalam gerejanya bukan gedungnya, tetapi Kristus Dia ada di dalam hati manusia. Dia akan menyertai, Dia akan menuntun. Apapun menjadi persoalan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia akan melakukan yang terbaik bagi Anda dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.